Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita selalu memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan dan kemudahannya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajelis di kesempatan kali ini. Semoga majelis kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan semoga Allah Ta'ala memudahkan setiap ilmu yang kita pelajari, serta semoga Allah memberikan hidayah untuk kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dengarkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia dan istiqomah di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Mohon maaf sebelumnya Pak ya, mungkin maju lagi Pak ya, ini masih ada di belakang, di depan diisi dulu. Insyaallah Bapak yang mau meluaskan tempat, diluaskan rezeki. Ya, maju Pak ya. Baik. Jamaah sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata dia, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, apakah itu sumber keselamatan? Pertanyaannya singkat. Dan jawaban Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga jawaban yang singkat dan padat. Apa jawaban beliau? Amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Wal yasaka baituk. Kemudian kata beliau, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Dan jadilah orang yang betah di rumah. Wabki ala khati'atik. Dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ini ada 3 perkara yang merupakan sumber keselamatan. Dan yang menjadi tema utama kita adalah amsik alaika lisanak, kata Nabi. Jagalah lisanmu. Apa maksud menjaga lisan? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa menjaga lisan artinya al-imtina'u 'anin nutqi bima la yasu'u syar'an. Menahan diri dari berbicara yang terlarang secara syar'i. Jadi ketika syariat melarang kita berbicara tentang sebuah hal, maka jangan kita lakukan. Seperti mencela, ghibah, namimah, adu domba ya, ujaran kebencian dan yang semisal, provokasi. Ini jelas terlarang secara syar'i. Kemudian kata Al-Hafidz, wa mimma la hajata lil mutakallimi syar'an. Dan menjaga dari ucapan yang memang si pembicara tidak perlu untuk mengucapkannya.
Ada ucapan memang haram tapi enggak penting buat diucapkan. Contohnya apa? Ibu-ibu tahu contohnya, Bu? Nah, ada ibu-ibu di sini sekalian. Ya contohnya ngobrol ketika taklim. Tuh, ngerti kan? Itu dosa enggak? Ya enggak dosa, cuman kan penting enggak ngobrol taklim? Taklim kan bukan mau ngobrol, mau dengerin kan? Kalau ngobrol nanti di luar taklim ya. Atau ya berbicara memang nggak ada pentingnya gitu loh. Ya, sekedar menghabiskan obrolan semalam suntuk tapi nggak jelas yang diobrolin apa. Ini juga nggak penting. Ini termasuk yang harus kita tinggalkan dan bagian dari menjaga lisan. Ya. Maka kalau kita simpulkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang menjaga lisan, inti dari menjaga lisan itu 4. Inti dari menjaga lisan itu 4 perkara. Yang pertama adalah tidak terburu-buru dalam mengucapkan perkataan. Tidak terburu-buru dalam mengucapkan perkataan. Yang kedua, berpikir serta merenung sebelum berkata. Kemudian yang ketiga, timbang ucapan tersebut dengan kemaslahatan syar'i. Ada kemaslahatannya enggak dari segi syar'inya? Ada faedahnya enggak dari segi syar'i? Ini timbang. Kita melihat, ini ucapan seperti ini bertentangan enggak dengan firman Allah misalkan? Dengan sabda Nabi, bertentangan enggak? Kemudian yang keempat, jika memang tidak memungkinkan, ya diam aja. Kalau memang tidak memungkinkan, diam. Ini 4 intisari dari menjaga lisan di 4 poin ini. Tidak terburu-buru mengucapkan perkataan. Jangan buru-buru. Ada sebagian orang itu lisannya ngalahkan akalnya gitu. Mulutnya lebih kenceng daripada akalnya. Ini dihindari yang seperti ini. Ya belajar memang. Kita perlu belajar diam sebagaimana kita perlu belajar bicara. Dulu ketika kita masih kecil, kita belajar bicara. Kalau sekarang mungkin harus belajar apa? Diam. Kemudian yang kedua, berpikir serta merenung sebelum berkata. Renungkan dulu. Ini kita ngomong begini nih, bagus gak akibatnya? Efeknya kemana nih nanti? Jangan-jangan efek berantai, efek bola salju dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, timbang ucapan tersebut dengan kemaslahatan syar'i. Ada manfaat syar'inya enggak? Kemudian yang keempat, jika memang tidak memungkinkan, lebih baik diam. Makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dibawakan oleh Imam Ahmad, Syekh Al-Albani menilai hadis ini hasan. Kata beliau, wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu. Janganlah engkau berbicara dengan sebuah pembicaraan yang esoknya engkau mengharap maaf dari ucapan itu. Atau dengan bahasa singkatnya, jangan berucap dengan ucapan yang besoknya kita klarifikasi. Ujung-ujungnya klarifikasi lagi, minta maaf lagi. Dan itu berulang-ulang. Seharusnya cukup sekali seorang melakukan kekeliruan dan dia klarifikasi, atau 2 kali atau mungkin 3 kali aja. Tapi ini klarifikasi sering, minta maafnya sering. Namanya kan dia nggak mikir ketika berucap. Makanya di sini nih Nabi mengatakan wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Jangan kau berucap dengan sebuah kalimat yang besoknya kamu minta maaf. Bakalan kamu klarifikasi nanti, bakal minta maaf. Ya, bakalan nangis karena dilaporkan oleh orang yang dicela. Begitu. Luar biasa dia ngomong, berani, begitu dilaporkan pihak berwajib, ngepel, nangis. Ya. Jangan seperti itu.
Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahaya lisan. Innal abda la yatakallamu bikalimatin min ridwanillah la yulqillaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ada seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat, pembicaraan. Yang pembicaraan itu baik dan dia tidak mengira dia akan mendapatkan pahala. Karena memang dia sudah biasa berucap baik kan. Dia nggak ngerasa ternyata apa? Ucapan baik itu mengangkat derajat dia di akhirat. Ya. Ada misalkan orang sedih, tiba-tiba curhat ke dia, kemudian dia kasih solusi untuk kesedihannya tadi sehingga nggak sedih lagi. Mungkin dia anggap biasa. Udah biasa saya menghibur orang. Ternyata apa? Itu menjadi sebab Allah angkat derajatnya di negeri akhirat. Menunjukkan apa? Dia biasa ngomongnya baik. Ngomong baik itu sudah refleks. Kenapa refleks? Karena sudah dilatih dari awal. Jadi jangan dipikir ngomong baik itu gak butuh latihan. Butuh latihan. Maka orang ini kata Nabi berbicara yang baik dan dia tidak merasa itu berpahala besar. Kenapa? Dia sudah biasa lisannya berucap yang baik. Ternyata itu mengangkat derajatnya di akhirat. Sebaliknya kata beliau, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seorang hamba yang berbicara dengan sebuah kalimat yang mengundang kemurkaan Allah. Kalimat ini mengundang apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pikir gitu loh. Ternyata itu bikin Allah murka. Ada sebagian orang begitu. Kenapa? Karena dia terbiasa lisannya itu berkata kotor. Ketika dia ngomong kotor, dia nggak merasa dia ngomong kotor. Kenapa? Kebiasaan lisannya sudah seperti itu. Sudah menjadi bahasa orang sekarang ya, bahasa kerennya sudah menjadi habit, kebiasaan. Dan habit jemaah, kebiasaan itu tidak langsung begitu saja, tidak. Itu sudah terbangun dari dulu, mungkin dari kecil. Entah dia melihat contoh dari orang tuanya yang kata-katanya kotor, contoh dari lingkungannya, contoh dari teman-temannya. Artinya apa? Ucapan kotor itu sudah biasa, sudah menghiasi lisannya. Dan dia menganggap itu biasa-biasa aja. Artinya apa? Dia menganggap itu enggak besar. Ternyata dengan sebab itu dia dihempaskan ke neraka jahanam. Kenapa? Enggak berpikir ketika berucap. Masyaallah muslimin. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menafsirkan hadis tadi, beliau mengatakan la yata'ammaluha bi khatirihi wa la yatafakkaru fi aqibatiha. Orang ini masuk ke neraka jahanam karena apa? Karena enggak pernah menimbang bahaya lisan yang dia keluar dari ucapannya tadi. Dan dia tidak pernah memikirkan dampak yang timbul dari ucapannya tadi. Maju lagi Pak. Ini masih kosong Pak. Tenang aja Pak, nggak saya tanya kok, baru ketemu. Kalau yang biasa kajian sama saya di Masnan sana ya, Masjid Nur Al-Nur sana, Buwak Raya sana ya. Nah itu biasa saya tanya itu, karena udah lama saya kajian di sana ya, udah 4 tahun lebih baru. Itu biasa saya tanya. Oh di sini enggak Pak, baru ketemu, tenang aja Pak. Ya. Apalagi saya suruh push up nggak berani lah Pak. Banyak yang lebih sepuh dari saya kalau di sini. Tenang aja Pak, jadi biar dekat lah ini ya. Baik. Yang di luar mungkin bapak-bapak masih di luar, masuk aja Pak ya. Oh, masih ada yang di luar ya. Baik. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang ini tidak merenungkan bahayanya dan tidak memikirkan dampaknya dari apa yang dia ucapkan. Wala yadhunnu annaha tu'assiru syai'a. Dan yang parahnya lagi, celakanya orang ini, kenapa? Dia tidak, menurut dia ucapannya itu gak akan berdampak. Biasa aja. Udah biasa saya ngomong gini kok. Udah biasa kok. Ini omongan sudah umum di tengah masyarakat. Ini yang parah. Sudah ngomongnya asal, gak mikirkan akibatnya, terus dianggap biasa lagi. Ini yang parah. Ya.
Akhirnya apa? Dia terhempas ke neraka jahanam gara-gara lisannya tadi. Ya. Dan banyak seperti itu jemaah. Menganggap bahwa ini mah biasa. Ini mah sudah umum diucapkan. Ini mah sudah biasa, keluarga saya ngomong begini. Jadi yang dijadikan dalih keluarganya atau masyarakatnya, atau ini omongan sudah umum di masyarakat. Seperti ngegosip, ngegibah, itu kan kayak udah umum. Seperti membicarakan kehormatan orang, memfitnah, kadang-kadang umum aja. Ada berita sedikit viral, apalagi ada sosmed ya. Nah ini nanti kita akan beralih nanti insya Allah di pembahasan tajamnya jadi jemari. Kalau sekarang masih lisan dulu. Bukti yang ada di zaman Nabi SAW, kita tahulah orang wanita yang lebih soleh siapa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu wanita yang sangat solehah dan istri paling dicintai oleh Nabi. Nabi ketika ditanya siapa yang paling beliau cintai, beliau menjawab Aisyah. Bayangkan. Itu saja tidak lepas dari omongan orang, tidak lepas dari fitnah dan hujatan. Ketika itu beliau difitnah berzina. Bayangkan, ini istri Nabi kok. Gak mungkin lah Allah pilihkan buat beliau istri yang zero, gak mungkin. Ini Nabi soalnya. Allah jaga kehormatan Nabi, apalagi Nabi Muhammad, Nabi terbaik. Gak mungkin dipilihkan istri yang zero. Tapi itulah, ada orang-orang yang memang mereka senang cari masalah. Melihat sedikit celah, langsung mereka menuduh Aisyah berzina. Dan di kisah panjang ya, intinya Allah turunkan kemudian surah An-Nur. Allah tegur mereka yang gampang menuduh wanita soleha dengan tuduhan zina. Dengan cepat mereka menyebarkan berita ini dari lisan ke lisan. Bayangin, di zaman Nabi belum ada sosmed, masih manual menyebarkan berita, masih dengan tapi tersebar begitu cepat, masifnya luar biasa. Padahal belum ada sosmed di masa itu. Dan Allah langsung turunkan firman-Nya, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian pikir menuduh zina itu gampang ya? Gampang aja terucap melalui lisan. Karena lidah tidak bertulang, gampang saja ngomong. Coba kalau lidah punya tulang, kita ngomong setengah jam udah pegel ya kan? Ya kayak bawa apa? Lari-lari setengah jam, Pak. Kuat masih? Karena ada tulangnya, Pak. Tapi kalau ngobrol setengah jam, wah belum rasa itu. Karena lidah tidak bertulang. Push up 1 menit saja sudah lumayan ya, capek ya. Tapi tidak dengan ngobrol ya. Karena memang lidah tidak bertulang. Masya Allah, luar biasa. Makanya Allah tegur di surah An-Nur ayat 15. Kalian pikir ini ringan karena mudah diucapkan oleh lisan. Ternyata di hadapan Allah itu berat. Sehingga iman manusia itu tergadaikan oleh lisannya. Tergadaikan oleh lisannya. Dalam sebuah hadis dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah hati seorang sampai tidak akan istiqomah iman seorang sampai istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Hati seorang tidak akan dikatakan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Wala yadkhulu rajulun al-jannata hatta ya'manu jaruhu bawa'iqah. Dan siapapun orangnya ya, yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, maka dia tidak akan masuk surga. Kemudian firman Allah di surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas dan malaikat yang selalu hadir.
Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Abu Hatim atau imam yang kita kenal dengan Imam Ibnu Hibban Al-Busti, Imam Ibnu Hibban Al-Busti, beliau punya kitab namanya Rawdatul Uqala fi Nuzhatil Fudala. Rawdatul Uqala. Beliau menjelaskan bahwa betapa banyak orang yang menyesal karena bicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Ini kata beliau. Menyesal karena bicara itu banyak, tapi sedikit orang yang menyesal karena diam. Ada nggak di sini bapak atau ibu-ibu pernah menyesal gara-gara diam? Wah, nyesel, seharusnya tadi saya ngomong ya. Ada? Ya pernah mungkin, tapi nggak sering kan. Tapi nyesel gara-gara ngomong. Jujur aja, pasti lebih sering. Termasuk yang ngomong ya. Jadi lebih banyak orang menyesal gara-gara berbicara daripada orang menyesal gara-gara apa? Diam. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Hibban, dan orang yang paling celaka ya, adalah orang yang apa? Lisannya berbicara tapi pikirannya nggak jalan. Alias apa? Lisannya, omongannya lebih kencang daripada akalnya. Akalnya dikit gitu. Jadi ya kalau ngomong nggak dipikir gitu loh, bener-bener lepas gitu kayak peluru gitu ya. Tahu peluru ya? Peluru itu kalau sudah pelatuknya ditarik, sudah ya, sudah nembak itu, ya. Maka apa? Sudah, dia melaju kencang, nggak bisa ditahan. Apa bisa dikembalikan lagi? Nggak bisa. Seperti itu juga lisan. Kalau sudah kedung keluar, sudah bahasa orang, sebagian bahasa sudah jeplak dia ngomong gitu ya. Itu apa? Ya sudah, nggak bisa dikendalikan lagi. Efeknya ini kemana-mana. Makanya Ibnu Hibban mengatakan, menarik diri dari perkataan yang belum diucapkan lebih mudah daripada menarik perkataan yang sudah kadung diucapkan. Makanya kadang-kadang dari kita itu kalau sudah tersinggung dengan ucapan kasar, sudah tersakiti dengan ucapan kasar, ini susah kita kadang-kadang ya. Mau akrab lagi jadi susah. Gara-gara apa? Itu tadi. Makanya memang betul menarik perkataan yang belum diucapkan lebih mudah daripada menarik perkataan yang telah terlanjur diucapkan. Makanya Ibnu Hibban kemudian mengingatkan kita ini punya 2 telinga dan 1 mulut. Memang sih mulutnya sih belah ya, ada atas bawah, tapi 1 kan mulut. Lidah kita kan 1 ya enggak? 1 lidah kita, mulut 1 ya. Kemudian telinga 2 kata Ibnu Hibban. Pasti Allah suruh kita mikir deh, kok telinga 2 mulut 1, kenapa mulut enggak 2? Ya mulut 1 aja udah ngomongnya enggak jelas kan, apalagi mulutnya 2 kan. Iya. Mulut 1 aja udah luar biasa susahnya dibendung, apalagi 2. Nah, Allah kasih kita 2 telinga, itu faedah kita ini lebih banyak dengar daripada ngomong. Karena kita punya 2 telinga ini. Mendengarnya kita lebih baik daripada ngomong. Tapi kan kita enggak, pengennya yang paling dominan ngomong. Ya. Kalau lagi ada perkumpulan, wah, ini 1 belum selesai, tabrak lagi 1 lagi. Ini tema belum selesai, tabrak lagi. Semua pengen ngomong, semua pengen cerita tentang dia. Gak ada yang mau dengerin. Ya. Nah, ini parah. Padahal jemaah, kalau kita lebih banyak mendengar, pertama kita akan lebih banyak ilmunya jadinya. Kita banyak mendengarkan pengalaman dari orang lain. Yang kedua, kita banyak mendengar, faedahnya apa? Faedahnya kita akan lebih sedikit salah.
Dan faedah berikutnya, privasi kita lebih terjaga. Rahasia rumah tangga kita, rahasia pribadi kita, itu lebih terjaga dengan kita lebih sering mendengar. Kalau kita sering ngomong, orang lebih banyak tahu rahasia kita. Kenapa? Semua kita omongin. Ketemu orang cerita masalah rumah tangga, orang sana cerita rumah tangga. Wah, satu RT ngerti masalah rumah tangga dia. Kenapa? Ya itu tadi, lisannya itu nggak bisa direm gitu loh. Gaspol terus, gasken terus gitu. Ya, privasi dia nggak terjaga. Tapi coba kalau dia lebih banyak mendengar, ya, ngomong ya sekali dua kali dia ngomong gitu ya, itu privasi dia akan lebih terjaga. Dan orang yang lebih sering ngomong, privasinya yakin sering nggak terjaga. Orang tahu rahasia rumah tangga dia, orang tahu aibnya dia, orang tahu begini-begini. Ya. Dan biasanya kalau orang sering ngomong itu, orang yang di sampingnya udah, ini pasti ngomong lagi nih. Setengah jam nggak bisa direm ini, yang lain juga nggak bisa ngomong. Akhirnya males, maaf ya Pak, saya pamit dulu. Gitu kan gitu akhirnya. Baik, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjaga lisan juga menjadi sebab agar kita tidak merugi nanti di hari kiamat. Nabi kita SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis dibawakan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat taunya orang yang bangkrut ya orang yang bangkrut harta atau orang yang bangkrut usahanya. Ya kita juga mungkin taunya gitu, namanya bangkrut ya bangkrut harta atau bangkrut usahanya kan gitu. Tapi ternyata bukan itu maksud Nabi. Karena kalau bangkrut harta masih bisa diusahakan. Soalnya pengusaha-pengusaha kaya raya dulunya juga pernah bangkrut tapi kaya lagi kan gitu. Kalau harta masih bisa dicari. Tapi kalau bangkrut, nah yang ini nggak bisa nih, susah nih. Apa kata Nabi? Kata beliau, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Yang bangkrut dari umatku, kata beliau, orang yang datang nanti di hari kiamat bawa pahala sholat. Berarti sholatnya ikhlas dan ittiba. Berarti sholatnya dia lillah dan sholatnya apa? Mengikuti Nabi. Ya. Bukan sholat nggak lillah. Kalau sholat nggak lillah nggak dianggap amal soleh kan itu. Ini sholatnya lillah dan ittiba loh. Artinya berpahala sholatnya. Kemudian bawa pahala puasa. Berarti puasanya kan benar. Kemudian bawa pahala apa lagi? Zakat. Berarti zakatnya benar. Nggak gampang loh orang ngeluarin zakat Pak. Udah capek-capek dia kerja, kemudian dia keluarkan per tahunnya 2,5% dari hartanya yang sudah mencapai nisab. Nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah dia lillah bayar zakatnya dan ittiba sesuai sunnah Nabi. Berarti dia bawa pahala 3 ini, sholat dapat, puasa dapat, zakat dapat. Tapi, nah ini ada tapinya, kata Nabi, qad ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Di hari kiamat dia apa? Membawa dosa menzalimi orang lain, mencela orang, lisannya nggak bisa dijaga. Sholatnya sih bagus, taklimnya sih rutin, tapi apa? Kalau sudah mencela, luar biasa. Celaannya itu benar-benar membuat kuping langsung sakit gitu ya. Otak langsung mumet ya. Dengar celaannya dia itu. Lisannya benar-benar tajam. Kemudian apa? Kemudian dia suka menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta atau suka memfitnah. Kemudian apa? Suka mengambil harta orang lain tanpa hak. Kemudian membunuh orang lain atau memukul orang lain. Apa akibatnya? Fayu'ta hadza min hasanati. Diambillah pahalanya dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Nauzubillah. Sekarang kita berpikir Pak atau ibu-ibu sekalian, hari kemarin udah berapa orang nih kita gibahin? Udah berapa orang kita cela?
atau tersakiti lewat omongan kita, tersakiti lewat status kita yang kita tulis. Jangan dikira itu kita misalkan taruhlah nggak masuk penjara ya, tapi apa? Allah catat itu sebagai amal buruk. Hati-hati. Yang di hari kiamat nanti kalau kita nggak minta maaf, itu apa? Mereka akan menuntut nanti di hadapan kita. Nih kamu pernah dulu apa? Gibahin saya. Kamu pernah apa? Mencela saya, hancurkan kehormatan saya, memfitnah saya, menyebarluaskan aib saya tanpa hak. Itu datang nanti Pak, nuntut kita. Nauzubillah. Mending kalau kita bisa bayar Pak. Ini dibayarnya pakai amal. Pahala sholatnya ambil, pahala zakatnya ambil, pahala puasanya ambil, dihadiahkan kepada orang. Makanya bapak-bapak sekalian sama ibu-ibu ya, ketika Anda menjadi orang yang dicela, difitnah, dihancurkan kehormatan, bahagialah. Orang yang mencela itu baik karena dia ingin menghadiahkan apa? Pahala. Kalau mau ngadiain pahala, nggak usah dibalas celah. Ya, jangan sampai pergi kemana gue cari sampai ke ujung dunia. Jangan gitu. Dia sudah baik kok ngadiin pahala, biarin. Sakit hati ya sakit hati, orang namanya dapat pahala ya pasti ada resiko kan gitu. Biarkan. Jadi kita difitnah, kita dibilang gini. Nah, macam-macam lah fitnah tentang kita. Gak apa-apa, itu nanti ada masanya di hari kiamat nanti. Ya, seorang akan mengambil pahala orang lain. Makanya hati-hati gitu. Kalau masalah lisan ini kita hati-hati. Kadang kita enteng-enteng saja ngomongin orang begini, ya. Tapi itu nggak ringan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang celakanya kata Nabi, wa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih. Dan kalau ternyata pahala dia sudah habis, kenapa? Saking banyaknya orang dia zalimi, diborong pahalanya sama orang lain, habis pahalanya dia. Dia punya sholat, dia udah sholat mungkin puluhan tahun, habis pahala sholatnya. Dia udah ngeluarin zakat tahunan, habis pahala zakatnya. Dia udah puasa bertahun-tahun, dapat Lailatul Qadar, habis semuanya. Bayangkan. Ini udah bangkrut dia. Ternyata apa? Masih ada orang yang belum selesai urusannya sama dia. Datang lagi orang dizalimi lagi. Nah gimana nih pahala dia udah habis. Apa kata Nabi? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka diambillah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang yang dia zalimi, diambil dan ditumpahkan ke dia, dihadiahkan. Habis ngadiahkan keburukan, dia dapat hadiah apa? Dosa dari orang. Akhirnya apa? Dilemparkanlah dia ke neraka. Ini kata Nabi orang yang bangkrut. Padahal dia punya pahala sholat, pahala zakat, dan pahala puasa. Gimana orang pahala sholatnya aja udah gak khusyuk. Gimana mau ngadain pahala? Udah habis pahalanya. Makanya saya ingin tanya, orang ketika mau ghibah, kita tanya diri kita sendiri, pahala kita cukup gak nanti buat apa? Buat kita berikan ke saudara yang kita ghibahi, saudara yang kita fitnah, saudara yang kita cela. Cukup gak pahala kita? Yakin pahala kita cukup? Yakin pahala kita banyak? Segede gunung saja bisa hilang, apalagi pahalanya dikit-dikit ya, amalannya dikit-dikit ya, sholatnya juga nggak jelas gitu, berapa pahalanya, sedekahnya pun nggak jelas, puasanya nggak jelas. Gimana kita mau membayar kezaliman kita kepada orang lain? Makanya belum datang hari ini kita segera minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, ya, pernah kita zalimi, pernah ya kita minta maaf. Kalaupun ya susah untuk kita minta maaf, maka kita doakan orang yang pernah kita zalimi. Ustaz, saya pernah gibahin si A, Ustaz. Tapi gimana ya kalau saya ngomong ntar malah dia marah sama saya gitu. Putus pertemanan kita nanti. Ya caranya apa? Bapak atau ibu doakan orang yang pernah bapak atau ibu gibahi. Doakan yang banyak sebanyak-banyaknya sampai kita merasa doa kita sudah impas untuk membayar apa? Gibah dan ulah lisan kita menyakiti saudara kita tadi.
Kemudian apa? Kalau dulu kita sering ngomong kejelekannya, kita ganti ngomong tentang dia yang baik-baik saja. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian jamaah, sebagaimana lisan memiliki efek yang sangat tajam, luar biasa sampai ke neraka dan membuat orang bangkrut, seperti itu pula jari jemari. Nabi kita mengingatkan tentang sebuah zaman. Kata beliau, hadis riwayat Ahmad, inna baina yaday sa'ah zuhurul qalam. Menjelang datangnya hari kiamat akan bermunculan pena. Akan bermunculan pena. Ini para ulama kita menjelaskan maksud bermunculan pena, artinya tulisan itu bisa diakses dengan mudah. Akan datang suatu masa karya tulis, buku, atau media tulis lain menyebar dengan mudah. Kalau kita berbicara di masa Nabi kita alaihi salatu wassalam, tulisan itu nggak banyak tersebar. Bahkan Nabi kita saja, Nabi yang ummi, nggak bisa baca tulis kan. Dan para sahabat yang bisa baca tulis pun terhitung, nggak semuanya. Jadi di masa beliau, orang baca tulis itu terbatas. Dan itu bukanlah aib. Buktinya para sahabat banyak yang gak bisa baca tulis juga, mereka ibadahnya apa? Luar biasa. Mereka bisa menyebarkan hadis Nabi, mereka bisa menyebarkan dakwah Islam. Sekarang orang bisa baca tulis, justru apa? Tulisannya malah tulisan-tulisan yang sifatnya mengejek, mencela. Bukan baca tulisnya yang jelek, baca tulis itu bagus. Dan kita dukung program pemerintah untuk membasmi buta huruf atau buta aksara. Kita dukung program itu karena membaca memang penting. Ayat pertama turun, itu apa bunyinya? Iqra, bacalah. Berarti kita diperintahkan untuk bisa baca tulis. Tapi masalahnya, baca tulis ini kalau tidak ditempatkan pada tempatnya ya bahaya juga. Makanya sebagaimana lisan bisa menyakiti, tulisan pun bisa menyakiti. Makanya sekarang ini ada yang namanya sosmed kan. Dan Nabi sudah menghabarkan. Nabi nggak bilang nanti akan muncul namanya sosmed, enggak. Tapi Nabi sudah mengatakan akan menyebar pena. Ya kalau Nabi ngomong akan menyebar Facebook, Instagram, apalagi itu, TikTok, gitu ya. Terus apa lagi? Ya sahabat nggak ngerti apa itu Facebook, nggak ngerti sahabat. Nabi mengkabarkan dengan sesuatu yang sahabat bisa nalar, yaitu apa? Pena. Karena di zaman itu pena sudah ada. Cuman pena di masa sekarang sudah canggih, sudah bisa pakai ketikan, bisa pakai pena apa? Elektronik ya, tinggal ditulis ya. Tinggal diketik, bahkan pakai voice note ya, tinggal ngomong semua udah ketulis otomatis, luar biasa. Dan yang disabdakan Nabi terjadi di masa sekarang. Makanya kaidah penting kata para ulama, al-kitabatu tanzilu manzilatul qaul. Tulisan itu seperti perkataan. Tulisan itu hukumnya seperti perkataan. Jadi kalau misalkan di grup WA ada pengumuman bahwa Bapak A meninggal dunia, kemudian ada yang mendoakan dengan tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya, ada yang mendoakan gitu ya, maka itu sama dengan mendoakan dengan apa? Iya, dengan lisan. Walaupun sambil diucapkan lebih bagus lagi. Ya. Walaupun cuma copy paste, sama seperti mendoakan. Yang penting dia tahu maksudnya yang di copy paste ya, bukan asal aja dibaca dulu gitu. Iya. Nah sekarang kita akan perhatikan apa contoh-contoh petaka yang ditimbulkan dari jari jemari ini. Yang pertama adalah mengejek dan membuli. Ini budaya yang sepertinya hampir kita lihat sangat menyebar di sosmed ini.
Isinya ejekan sama bulian. Padahal Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jangan suka ngejek, jangan suka membuli. Ya, dengan cara apapun membuli tadi. Wala nisa'un min nisa'. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Kita ngomongin si A begini. Kita apa lebih baik daripada si A? Ini sebagian orang saya heran ya. Ada pernah ngomong di depan saya begini. Ustaz, saya pernah menemani Ustaz A. Kita nggak perlu sebut orangnya. Ustaz A aja saya menyebutnya. Ustaz, saya udah menemani Ustaz A tuh di berbagai dakwah. Ustaz A itu Ustaz. Apa itu kalau malam nggak saya lihat sholat malam? Saya bilang gini, tuh sebentar. Itu nggak sholat malam karena apa? Mungkin karena capek atau karena apa? Dan antum tahu, pahala dia berdakwah di jalan Allah lebih besar daripada sholat malam antum. Saya bilang gitu. Jadi jangan suka memandang remeh orang. Antum punya amal itu, coba. Jangan antum kemudian sok-sokan merasa lebih daripada orang lain. Apalagi ini orang berdakwah di jalan Allah. Dan antum juga nggak tahu kan uzur dia nggak sholat malam apa. Lebih baik orang nggak sholat malam kemudian dia langsung subuh berjamaah daripada sholat malam tapi ujub. Ini ujub nih kadang nih ya. Ini godaan yang luar biasa. Saya kadang ya, dulu ketika masih mondok, ya ini tadi bisikan yang kadang-kadang membisiki kita itu kalau kita bangun malam paling pertama, yang lain santri-santrinya masih pada tidur. Ada nggak anak pondok di sini? Yang pernah mondok mungkin kadang ngalami pengalaman ini. Kadang-kadang kita dibisiki syaitan, kamu paling hebat. Yang lain pada ngorok masih, kamu sudah lah ngapain kita sholat malam tapi ujub? Jangan begitu, gak boleh kita merasa apa? Lebih baik. Yang ada Pak, perbaiki diri kita terus. Dan jangan merasa lebih baik. Ini kalau sudah jatuh ke ujub ini luar biasa, kayak iblis nanti. Iblis itu kan amalannya banyak ya. Gara-gara disuruh sujud kepada Adam, dia bilang apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Nah ini nih, ini kunci orang binasa itu. Ketika sudah merasa saya lebih baik dari si A, saya lebih baik daripada si B. Ya. Ini plek, copy paste ucapannya iblis. Ya, akhirnya iblis celaka nggak? Celaka. Gara-gara apa? Ana khairun minhu, saya merasa lebih baik daripada si A. Saya lebih baik daripada si Adam. Itu maksudnya iblis. Nah, kita kalau sudah punya akhlak begitu, akhlak iblis, saya lebih baik dari si A, saya lebih baik dari si B. Saya santri teladan. Kenapa? Saya selalu pertama kali bangun sholat malam daripada yang lain. Ini hati-hati nih kalau udah merasa begitu. Ya. Makanya timbulnya budaya mengejek, bully dan semisal itu kan karena merasa sempurna. Sehingga dia membuli orang yang jasadnya kurang bagus ya. Sekarang ada istilah namanya body shaming. Apa itu body shaming? Mengolok-olok fisik. Lo yang kurus kayak apa? Lidi. Kamu apa yang pokoknya apalah. Ini body shaming, sama nggak boleh. Body shaming juga ciri khas siapa? Ciri khas siapa? Iblis. Di mana ciri khas iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku wahai Tuhanku dari apa? Api. Dia kan merasa apa? Oh, badan saya ini dari api loh diciptakan. Khalaqtahu min tin. Sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Siapa nih yang suka body shaming nih? Iblis pertama kali. Bangga dengan bodinya dia terbuat dari api.
Sementara Adam dari tangan. Apa tanah kan kita injek? Itu loh maksudnya iblis. Orang sekarang ikuti akhlaknya iblis ini. Saya lebih baik daripada si badan saya keker, apa itu kurus kayak lidi gitu. Misalkan. Wah nih badan saya nih, saya tiap hari olahraga. Apa kamu? Badan gemuk kayak apa? Gak boleh mentang-mentang badannya six-pack kemudian ngece orang yang badannya apa? Hah? Badannya kurus, badannya gemuk, gak boleh. Alhamdulillah Allah kasih antum badan yang bagus, body yang bagus, tapi jangan mencela orang yang bodinya apa? Mungkin gak sebagus Anda, gak boleh. Ini sama kayak iblis nanti ya. Mencela Nabi Adam gara-gara Adam dari tanah, sementara dia dari api. Ya. Kemudian juga menggunakan kata-kata kasar, emotikon yang berisi ejekan, ya. Ada seorang, ada orang itu kalau ngejek, dipikir itu ringan. Ngasih emotikon apa aja, maaf, kotoran. Yang warnanya apa itu? Hitam ada matanya. Nah ini kalau yang muda-muda ngerti ini. Kadang ngasih emotikon gitu, ya Allah. Ngasih emotikon ejekan gitu ya. Kemudian gambar editan, diedit-edit gambarnya gitu ya. Dikasih kata-kata sendiri. Gak boleh itu. Sama seperti mencela dengan lisan. Ya. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela muslim itu kefasikan dan memeranginya bisa menyebabkan kufur. Jadi mencela muslim itu kefasikan, dosa. Bahkan pemerintah berhak memberikan hukuman bagi orang yang suka mencela. Dan ini tidak ada pertentangan dengan kebebasan dan HAM, nggak ada. Betul ada kebebasan berbicara, tapi nggak boleh kebablasan. Kalau sudah mencela, pemerintah berhak menghukum. Apalagi mencela pemimpin. Dipikir sekarang kalau mencela pemimpin itu kebebasan. Sama aja, apalagi pemimpin. Mau mencela rakyat biasa aja boleh dihukum. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib berfatwa, kalau ada orang mencela boleh dihukum, tapi hukumannya hukuman yang sifatnya takzir. Apa itu hukuman takzir? Hukuman yang sifatnya tidak ditentukan secara baku dalam syariat. Tapi apa? Ya dikembalikan kepada kebijakan penguasa, ulil amri. Ya, berbeda dengan hukuman had yang memang ada kadarnya dalam syariat, seperti orang berzina, berapa kali dicambuknya kalau dia belum muhsan, ya, belum menikah, belum minum khamar, ya, misalkan, atau mungkin menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan zina, berapa cambuknya. Ini ada ketentuannya. Seperti membunuh, apa hukumannya. Ini namanya hukuman had. Kalau takzir itu sifatnya apa? Tidak ditentukan secara baku dalam syariat, tergantung kebijakan penguasa. Ya. Makanya kalau sekarang ada orang mencela terang-terangan, apalagi lewat sosmed, kemudian dihukum, ya nggak salah pemerintah. Karena memang nggak boleh seorang mencela kan secara terang-terangan, apalagi lewat sosmed, ya, apalagi membuli dan seterusnya. Banyak orang begitu, dan yang ajibnya jemaah, ya, ada orang itu ketika di dunia nyata nggak kelihatan dia orang jelek, itu nggak kelihatan. Karena memang pendiam, tertutup gitu loh. Ya ketemu orangnya biasa aja, orang anggap dia orang kalem biasa, tapi ketika di dunia maya, di sosmed, luar biasa jahatnya gitu ya. Tulisannya, terus kemudian komentarnya dan seterusnya. Ada orang seperti itu. Nah, ini manfaatnya apa gitu? Orang kalem di dunia nyata, tapi ternyata di sosmed garang banget. Banyak orang nggak tahu. Baik. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang disebut muslim yang sempurna adalah manakala orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ya, dari lisannya ya omongan, dari tangannya itu tadi. Tangannya jahil, mukul, kemudian nulis status gak bener gitu ya, nulis komentar yang bernada ejekan, bulian dan seterusnya.
Ini jemaah. Dan membuli itu akhlaknya orang-orang munafik. Munafik itu kalau ada orang muslim sedekah dan sedekahnya banyak, apa kata munafik? Alah, paling riya. Riya buat apa sedekah banyak tapi riya gitu. Giliran ada yang sedekahnya sedikit, ya memang mampunya segitu, dibilang apa? Alah, sedekah cuma segitu, Allah nggak butuh sama sedekah kamu. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Allah mengecam siapa? Orang-orang yang suka membuli, mengejek orang-orang mukmin yang bersedekah. Lebih baik sedekah banyak, kemudian sedekah sedikit dan semuanya lillah ya, daripada munafik sudah sedekah kagak, ngomong iya. Nah sekarang kan gitu di sosmed. Ada orang-orang tuh jemaah, itu kayak lalat. Senangnya apa? Menclok di tempat yang kotor. Bukan lebah. Kalau lebah kan mengambil saripati bunga yang bagus jadi madu. Lalat enggak. Padahal kan bentuk lalat sama lebah kan enggak beda-beda jauh kan. Tapi sifatnya sangat berbeda. Ada orang tuh kayak lalat. Ya. Dilihat nih, orang punya prestasi, komentar yang miring-miring, jelek-jelek ini. Komentar yang miring-miring, ya. Nah ini akhlak orang munafik begitu tuh. Karya nggak punya, tapi kalau mencela iya. Ya. Mereka sedekah juga enggak, tapi kalau ada orang mukmin sedekah, dibully, dicela, diomong, wah ria, nggak butuh Allah sedekah kamu dan seterusnya. Ini ciri khas orang munafik, suka membuli juga, jelek-jelekin. Nah, kayak dia masih lihat. Kemudian yang kedua, petaka yang kedua dari jari jemari adalah perdebatan di sosmed, atau kita sebut dengan perdebatan keras, debat kusir. Banyak sekali tulisan-tulisan di sosmed yang berisi perdebatan keras. Bukan ingin cari ilmu, tapi ingin memojokkan lawannya. Debat. Di grup debat. Debat masalah apa? Debat masalah, kadang-kadang debat masalah ringan aja itu diperselisihkan panjang banget. Telur dulu apa ayam dulu? Telur dulu lah. Ayam kan dari telur. Lah telur keluar dari ayam, Mas. Panjang sampai ke bawah-bawah. Di grup seperti itu. Walaupun di RT-nya tenang, di grupnya apa? Rame, kan lucu gitu loh. Ini sekarang ini fenomena bener-bener. Kehidupan di RT tenang, nggak ada apa-apa. Di perumahan tenang, giliran di grup ada debat sendiri-sendiri di grup. Debat masalah itu diperpanjang, apalagi kalau sudah masalah agama, debat nggak jelas. Makanya di sini debat di dunia maya aja mas, apalagi di sosmed model kayak Facebook dan seterusnya, ya, itu sulit untuk mencapai tujuan, apalagi mencapai kebenaran. Makanya bijak deh kita pakai sosmed. Buat apa sih kita pakai? Kalau bapak pakai sosmed buat jualan, ya sudah jualan aja, nggak usah debat-debatan. Kalau mau pakai itu buat cari ilmu, ya cari ilmu aja. Kalau mau men-share ilmu, ya share ilmu aja. Jangan pakai debat-debatan. Nggak usah dilayani itu orang-orang yang mau ngajak debat di kolom komen. Kalau perlu apa? Ini ganggu kehidupan saya, blokir aja sudah. Daripada apa? Mungkin kehidupan kita nggak tenang. Kadang-kadang membuat hidup kita nggak tenang, kemudian stres dan itu sosmed kadang-kadang. Iya, punya akun Facebook, punya akun, banyak kadang-kadang buat nggak tenang. Kenapa? Apalagi tokoh, dia dikritik sedikit sama penggemarnya langsung nge-PR. Sampai ada artis ternama di Amerika sana, Pak, artis Hollywood, itu sampai dinasehati sama dokter. Diamnya kita itu sudah membuat dia apa? Jengkel, kalah dia sudah. Tapi makin kita layani, makin nggak jelas. Iya, jadi seperti itu. Kadang-kadang ada orang begitu. Ya. Jadi
macam-macam. Kadang-kadang dia komenin kita nggak baik, ngomong nggak baik, kita dibilang. Kalau makin dilayani makin seneng. Ibarat kayu yang ada bahan apinya. Kayu itu kan bisa nyala kalau ada bahan api. Kalau kita diemin ya nggak nyala kayunya. Makanya orang kayak begitu udah diemin aja. Ntar diem sendiri dia, kalah sendiri, kesel sendiri, gitu kan, jengkel sendiri. Kenapa? Nggak dilayani gitu kan. Baik. Makanya Nabi mengingatkan, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Jadi kalau kita meninggalkan debat kusir, Allah sudah bangunkan istana di pinggiran surga. Kita nggak perlu nyicil rumah. Di surga sudah banyak istana kita. Gara-gara apa? Tadi meninggalkan debat. Kemudian Nabi mengingatkan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan rumah di surga tertinggi, rumah paling mewah di surga, hunian paling mewah bagi siapa? Yang mulia akhlaknya. Jadi di pinggiran surga dia punya istana, di surga yang paling tingginya dia juga ada istana lagi dia. Dia punya banyak istana nanti di surga. Makanya apa ini ya? Coba sekarang gini aja lah. Kita misalkan ninggalin debat. Yuk kamu ninggalin debat, hadiahnya apa? Kamu dapat rumah di Pondok Indah. Pondok Indah loh, Pak. Iya. Dapat nggak usah rumah, apartemen di dekat PIM Pondok Indah Mall. Kira-kira Bapak debat nggak, Pak? Tinggalin aja di depan apartemen di PIM, lumayan kan, dijual lagi juga lakunya mahal kan gitu. Ini di surga loh janjinya Allah, janjinya Nabi kita SAW. Ya. Baik, kemudian petaka yang ketiga, asal komen tanpa pikir panjang. Ya. Nah inilah yang menjadi musibah bagi jari jemari. Ada sebagian orang begini ya, Pak. Ini kebiasaan mungkin sebagian warga net ya. Baca belum selesai sudah kok komen. Ada begitu. Selesai belum baca komen, malu sendiri kan akhirnya. Padahal kan seharusnya orang itu kan biasakan membaca dulu. Kalaupun sudah, apa sih pentingnya komen ini masalahnya? Pentingnya komen itu apa? Ya. Kok dikit-dikit komen gitu ya. Dan ada penelitian yang luar biasa ya. Tahun 2016 ada survei namanya survei World Most Literate Nations. Ada namanya universitas khusus di Amerika mengadakan survei dari sekitar 61 negara tentang minat baca. Indonesia masuk peringkat berapa, Pak? Dari minat baca. Peringkat 60 dari 61. Ranking 2 dari belakang. Masalah minat baca. Kecuali baca sosmed ya. Baca buku. Nah, saya kadang kalau ke toko buku, ini kok sepi terus toko buku ya. Giliran mall ramai. Ya. Minat baca ya saat itu siapa apa mesti valid tuh Ustaz penelitiannya, jurnalnya. Ya entah valid enggak valid, kita introspeksi diri aja. Kayak gitu enggak? Kalau enggak kayak gitu ya alhamdulillah. Kalau ternyata kayak gitu kan malu kita. Ya itu terbuktinya apa? Itu tadi banyak yang asal komen, dia baca belum sudah komen gitu loh. Makanya kan Abu Darda radhiyallahu anhu salah seorang sahabat, beliau pernah memberikan nasihat, ta'allamus samta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah kalian diam sebagaimana kalian belajar berbicara. Dulu kita diajari orang tua kita berbicara kan lama, enak. Lama. Sekarang kita udah pintar ngomong nih, ngomong terus. Maka sekarang ini kita lebih banyak belajar diam. Gimana caranya belajar diam? Ya. Nah, dalam belajar diam, ya, paling nggak kita harus paham dulu yang mau kita bicarakan
Tepat gak? Bukan berarti kita diem terus. Ada kemungkaran diem, nggak juga begitu. Parah nanti kalau ada kemungkaran kita diem aja. Maksudnya gini, sebelum kita bicara, pembicaraan kita tepat gak? Di waktu yang tepat gak? Karena ini memberikan nasihat orang, tapi bukan di waktu yang tepat. Ya nggak mungkin. Dan yang ketiga, cara penyampaiannya tepat gak? Cara penyampaian dengan komen, bahasa-bahasa kasar, apa itu akan ditaati? Kan enggak. Biasakan kita berhati-hati. Kata Nabi, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Ya. Bahwa kehati-hatian itu karunia Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Kadang-kadang nulis ya mah itu bisa bikin orang tersinggung. Ya. Ada sebagian orang mungkin saat saya mau nasihatin suami saat, tapi setiap mau ngomong langsung, ini ibu-ibu mungkin ya, kok nggak bisa, saat hilang blank semuanya saat. Makanya saya kalau mau memberi masukan ke suami pakai WA, ada nggak ibu-ibu gitu? Mau ngomong bingung tapi akhirnya panjang tulis WA dikirim ke suami. Enggak, ini apa nih? Pokoknya ya bang ya saya kecewa berat. Sepanjang lah curhatnya. Karena ada sebagian orang begitu kan, ngomong langsung nggak bisa, harus pakai tulisan. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak bisa ngomong langsung. Tapi ingat, kadang kalau pakai tulisan nggak bisa tersampaikan pesan kalau kita nggak hati-hati nulisnya. Perhatikan titik komanya, waktunya titik, koma dan tidak dicabut dari sebuah urusan, melainkan akan memperjelek. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini jadi kalau komen biasakan yang lembut ya, jangan nampol komennya ya. Kemudian sindiran keras gitu ya, pakai tanda yang enggak jelas, pakai emoticon enggak jelas. Jemaah sekalian, kita mencela binatang aja enggak boleh. Ya. Nabi mengatakan apa? La tasubbudik. Jangan mencela ayam jantan, ayam jago. Kenapa? Fa innahu yuqidus shalah. Karena ayam jago itu biasa membangunkan orang salat subuh. Ayam jago aja nggak boleh kita celak gitu loh. Misalnya kita bilang ayam jago goblok, nggak boleh. Ayam jago aja nggak boleh kita celak. Gitu loh. Apalagi manusia, coba bayangkan. Ini manusia loh, bukan ayam gitu loh. Ayam yang boleh kita potong, kita makan ya kan? Ini manusia. Ayam saja nggak boleh kita celah, apalagi manusia. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, karena waktu kita terbatas, yang terakhir menyebarkan berita hoax. Asal share, Kak lihat dulu nih. Dan berita hoax ini masuk dalam kategori qila wa qal. Nabi bersabda, innallaha kariha lakum salasan. Allah membenci 3 hal atas kalian. Qila wa qal, menyebarkan berita burung. Katanya gini, katanya gitu. Belum jelas sudah disebar. Wa idha'atal mal, menyanyiakan harta, yang kedua. Dan yang ketiga, wa kathratas su'al, banyak bertanya. Yang bertanya maksudnya enggak manfaat gitu. Di zaman Nabi ada orang-orang yang dikenal dengan al-murjifun. Al-murjifun itu apa? Manusia pembuat onar, manusia penyebar berita hoax, yaitu kalangan munafikin. Itu itu Allah kisahkan dalam banyak surat seperti surah Al-Ahzab ayat 60 dan yang lain-lain. Itu kerjaan mereka begitu tuh, menyebarkan berita-berita enggak jelas, al-murjifun. Ya. Dan Allah celah mereka. Ada sebuah hadis yang mungkin jadi perenungan kita supaya kita nggak terburu-buru menyebarkan berita. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Ketika Nabi bertanya kepada Mu'ad, tahukah engkau wahai Mu'ad apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Itu. Terus ya sampai akhir hadis. Di akhir hadis itu Mu'ad
Senang ini, luar biasa ya, kalau orang bertauhid ini pahalanya luar biasa kan. Maka kemudian Mu'ad bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Kata Mu'ad, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya sebarkan kabar berita ini yang baik ini, bahwa orang yang bertauhid akan masuk surga?" Apa kata Nabi? Ini maksudnya sebagian keutamaan tauhid ya. Apa kata Nabi? La, jangan kau sebarkan. Fayat takilu, nanti mereka jadi malas beramal, hanya bersandar kepada tauhid saja. Tapi amal lain jadi diremehkan. Ini padahal baik nggak? Baik. Menyebarkan hadis kan baik. Tapi Nabi mengatakan jangan disebar dulu. Kenapa? Nanti salah paham manusia. Kalau menyebarkan yang baik saja, kita harus timbang-timbang karena bisa jadi orang salah paham. Apalagi menyebarkan berita yang nggak jelas. Manfaatnya aja belum jelas. Kebenarannya aja masih ditanyakan, ini benar nggak? Akhir-akhirnya ternyata beritanya hoax. Dan sering begitu tuh. Ada berita dikit yang bikin heboh, sebar. Kalau perlu sekarang ini orang bikin heboh. Yang laku itu kalau berita hoax itu laku juga. Ada lele tumpah di jalan. Iya. Wah, ada orang sempat foto tuh. Difoto dengan hasil jepretan yang bagus, kamera adalah renungi diri kita. Bahwa kita ini makhluk yang kotor. Sekarang perut kita isinya apa? Mutiara, emas, perak gitu. Perut kita isinya apa? Kotoran. Malu dong kalau mau ujub. Kita jalan bawa kotoran. Kemudian kita sering mengeluarkan apa? Kotoran. Yang terakhir mati jadi apa? Kotoran. Bangke, kita mati jadi bangke. Ya, kemudian apa? Yang dimakan ulet, kotoran dari perut semuanya apa? Terurai di kuburannya. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita ujubkan? Ini kata Imam Al-Ghazali, renungi jasad kita. Ya. Kemudian yang kedua, agar tidak ujub adalah baca sejarah orang-orang soleh sebelum kita, supaya kita paham bahwa kita bukan apa-apa. Antum kenal orang yang namanya Zainul Abidin? Ali, namanya apa? Namanya siapa? Namanya Ali bin Husain bin Ali. Berarti cucunya Ali ya. Anaknya Al-Husain bin Ali. Berarti masih cucunya Rasulullah SAW. Masih keturunannya Nabi. Zainul Abidin, ya, itu apa? Setiap malam beliau itu bawa apa? Bawa sekarung beras, sekarung mungkin tepung lah ya, atau apalah untuk bahan makanan. Ditaruh di depan rumah warga. Tiap malam beliau angkat sendiri. Ya. Dan gak ada yang tahu nih yang ngasih siapa. Pokoknya bangun pagi, sudah ada makanan. Ya gak repot-repot orang yang gak mampu, karena sudah ada karung makanan. Tiap malam seperti itu. Ini malaikat turun apa gimana kan? Gak tahu siapa yang ngasih. Karena dia ngasihnya itu tengah malam ketika orang tidur gitu loh. Bukan kayak sekarang sengaja ngasih biar bisa jadi konten. Subhanallah, ngasih aja pakai dibikin konten. Biar apa? Likes-nya banyak, viewernya banyak, subscribernya banyak. Ya, Masya Allah, Zainul Abidin gak nyari subscribe. Bahkan sampai meninggal beliau, gak ada orang tahu bahwa selama ini yang sedekah siapa di depan rumah. Zainul Abidin. Ketahuannya gimana? Ada bekas kerutan di pundaknya. Orang baru tahu, oh ternyata selama ini Zainul Abidin yang ngasih makanan. Kenapa? Karena setelah beliau meninggal gak ada lagi tuh orang naruh makanan di depan rumah. Dan ada bekas. Ketahuan juga kan? Ketahuan juga. Kalau sekarang kan orang enggak, ngasih pun harus jadiin konten gitu loh. Mesti harus jadi konten orang ngasih. Kenapa sih enggak sedekah sembunyi-sembunyi gitu? Nah, dengan kita membaca sirahnya orang-orang soleh tadi, kita akan paham bahwa kita enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Apa yang mau kita banggakan? Ya, orang-orang lebih hebat. Maka baca sirah orang-orang soleh. Kemudian berikutnya, agar kita terhindar dari sikap ujub, bahwa pahami ini adalah akhlaknya iblis. Pahami ini adalah akhlaknya iblis.
Kemudian yang terakhir, pahami bahwa ujub dosa yang membinasakan, membuat amal dia bisa terhapus, bisa merusak amal. Karena ini bagian dari syirik asghar. Syirik kecil itu ujub. Karena orang ujub itu kan apa? Itu tadi, merasa dia paling baik, merasa dia nggak ada keliruannya, nggak ada kesalahannya. Takjub dengan amalnya sendiri, merasa hebat gitu kan. Nah, makanya Nabi mengingatkan salah muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Kata Nabi salah satunya adalah wa'ijabul mar'i binafsi. Orang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Baik. Bagaimana membedakan antara ujub dan bersyukur? Ya beda, jelas. Beda. Bedanya di mana? Bersyukur itu ketika kita menceritakan nikmat dalam rangka memuji Allah. Misalkan alhamdulillah Pak, kemarin saya sudah bangun rumah Pak. Ya dikit-dikit alhamdulillah jadi. Saya bersyukur sama Allah walaupun agak lama tapi akhirnya terbangun juga. Artinya dia benar dari hatinya yang tulus, dia memuji Allah karena Allah yang memudahkan dia untuk membangun rumah. Kalau ujub enggak? Ya, ini nih rumah, saya bisa bangun rumah segede ini. Ini karena apa? Ya saya udah banting tulang Pak, nggak gampang dibangun rumah begini. Saya usaha sekuat saya. Ini rumah saya bagus kan Pak? Iya, saya panggil para arsitek terkenal, saya bayar nggak murah. Kemudian apa? Ya usaha saya sukses karena apa? Ya saya hebat, tim saya hebat, saya kerja keras. Nggak pernah memuji Allah. Kayak Qarun, benar persis. Qarun itu ketika ditanya kenapa dia kaya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi kekayaan karena ilmu saya. Nah sekarang begitu. Baru kaya berapa aja udah memuji-muji kerja kerasnya, memuji-muji timnya yang hebat. Tapi sedikit sekali mengatakan ini karunia dari Allah. Nabi Sulaiman gede kerajaannya, dia bilang apa? Hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia dari Allah. Nabi Sulaiman begitu. Walaupun hebat, beliau nggak bilang ini karena kerja keras saya. Contoh siapa? Sulaiman apa? Qarun. Kan milik Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Jadi itu bedanya. Jelas lah. Yang namanya syukur, Allah diagungkan dulu dari semuanya. Saya bisa sukses. Kenapa Pak usahanya bisa sukses? Alhamdulillah. Hidayah dari Allah. Kalau Allah nggak kasih saya sukses, juga saya nggak sukses. Itu aja sudah. Simple. Dia nggak banyak apa ya orang bilang, nggak banyak cincong, nggak banyak apa memuji diri. Beda sama orang ujub, dirinya ditonjolkan. Sukses karena timnya, karena kehebatannya, uji cobanya bertahun-tahun, risetnya yang lama. Bukan Allahnya dulu yang didahulukan. Paham? Ini bedanya antara ujub dan syukur. Sering kita membaca sosmed atau status mengenai rasa syukur atau nikmat atas keberhasilan, tapi di sisi lain orang yang membaca itu dinasihatkan seperti ujub. Ya kita nggak bisa apa ya tadi kita bilang suudzon ya sama orang ya. Kalau ada orang nulis status ya sudah anggap aja dia lagi bersyukur. Udah kita husnudzon aja, jangan usah kita suudzon begitu. Karena ini masalah hati kan. Dia niatnya ujub nggak ujub kan kita nggak tahu kan. Kadang-kadang dia ingin menceritakan sebuah hal ya mungkin untuk bersyukur ya mudah-mudahan buat pelajaran ya mudah-mudahan begitu. Tapi kalau misalkan benar niat dia ujub ya misalkan ya kan kadang kita nggak tahu ya karena ujub ini permasalahan hati, dia niatnya karena apa dia. Tapi kan ciri khasnya ketara tadi itu ya. Kalau dia hanya menonjolkan dirinya, nah itu bisa jadi nanti jatuh kepada ujub. Tapi ya kita tidak suudzon ketika membaca status orang. Jadi biasakanlah begini. Kalau kita melihat orang itu biasakan husnudzon. Kalau ada ucapan orang bisa dibawa ke penafsiran yang baik, bawakan ke penafsiran yang baik. Itu kata Umar bin Khattab. Ya. Kalau ada ucapan orang bisa multi tafsir, bawa ke penafsiran yang baik, kan gitu. Ya, tapi kalau enggak ya jangan. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana sebaiknya kita menyatakan syukur? Ya, yang pertama dengan qalbu kita, dengan kita meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Yang kedua dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah dan kita menceritakan nikmat itu dalam rangka syukur. Dan yang terakhir adalah kita menggunakannya dengan anggota badan kita. Ya, kita mengamalkan amal-amal ketaatan dengan nikmat-nikmat tadi ya. Hadanillah wa iyyakum ajmain. Sepertinya cukup ya sampai di sini saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.